Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada calon peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah pertama atau yang sederajat ya. Dan selamat berbahagia kepada seluruh orang tua yang tahun ini akan menyekolahkan putra putrinya memasuki jenjang pendidikan SMA negeri dan SMK negeri. Program ini mungkin bisa membantu kelancaran calon peserta didik dan orang tua ya untuk menyekolahkan putra putrinya di jenjang SMA dan SMK ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk kelancaran dalam pendaftaran tersebut. Oke, kita ikuti video berikutnya ya. Perbedaan PPDB tahun 2022-2023 dengan PPDB 2023-2024. Yang pertama adalah zonasi khusus. Di 2022-2023 10%, sekarang ada kenaikan sebesar 12% ya. Kemudian jalur afirmasi nakes dulu sebesar 3%, sekarang diganti dengan anak tidak sekolah atau ATS sebesar 3% ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua ya. Ini dulu sesuai dengan domisili, sekarang seluruh perpindahan orang tua adalah sesuai dengan tugasnya ya. Tentunya antara tugas dan alamat domisili akan berbeda. Oke. Ya, kita lanjutkan. Untuk lulusan SMP sederajat dan rencana daya tampung ya, untuk tahun ajaran 2023-2024 ya. Silakan secara detail ya. Untuk SMA negeri ada kenaikan dari 116.102 menjadi 122.222. Kemudian SMK negeri dari 101.679 ada peningkatan menjadi 103.479. Sehingga secara keseluruhan daya tampung ini ada kenaikan dari 41,69% menjadi 42,25% ya. Di mana lulusan SMP bisa ditampung di SMA negeri dan SMK negeri. Oke. Ya, kita lanjutkan. Dasar penyelenggaraan PPDB tahun 2023 adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya, tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian di samping itu ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 13 tahun 2023 tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Kemudian keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/07033 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan PPDB SMA negeri dan SMK negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2023-2024. Para wali murid dan calon peserta didik yang berbahagia, kita ikuti istilah-istilah yang ada sehingga nanti tidak salah alamat dalam menyiapkan berkas. Yang dimaksud dengan pengertian di dalam buku petunjuk teknis ini adalah jenis-jenis istilah yang dipergunakan sebagai penjelasan guna memberikan keseragaman penafsiran sebagai berikut. Orang tua siswa
adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan. Kemudian istilah wali calon peserta didik adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan calon peserta didik yang bersangkutan, yang dibuktikan pencantuman dalam kartu keluarga wali calon peserta didik yang bersangkutan. Oke. Kemudian yatim dan atau piatu adalah calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID. Jadi yang meninggal normal ini berarti tidak masuk dalam cakupan ini. Anak panti adalah anak yang dirawat oleh panti yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat. Kemudian anak tidak sekolah atau ATS yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP atau yang sederajat tapi belum atau tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA atau SMK sederajat. Oke, kita lanjutkan. Prinsip dasar. Ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru agar berjalan secara integritas. Artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya. Yang kedua, objektif, artinya PPDB harus diselenggarakan secara objektif. Yang ketiga adalah transparan. Artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang keempat, akuntabel. Artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Yang kelima, tidak diskriminatif. Artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial atau kondisi ekonomi. Oke, calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik. Kita bahas tentang pembiayaan. Dalam penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2023-2024, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA negeri dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMA negeri dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada 1. APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan yang kedua adalah satuan pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB. Oke. Baiklah, kita ikuti PPDB SMA negeri. Oke.
calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik, kita ikuti jalur dan kuota PPDB SMA, sekolah menengah atas. Jalur dan kuota PPDB SMA meliputi satu jalur zonasi. Ini paling sedikit 55% dari kuota yang ada. Kemudian jalur afirmasi paling sedikit 20% dari kuota yang ada. Jalur prestasi paling banyak 20%, dan jalur perpindahan orang tua ini sebanyak 5%, ya, sebanyak 5%. Oke, kita ikuti jalur zonasi sekarang ya. Minimal 55%. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik, ya, berdasarkan jarak atau radius sampai sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan musyawarah kerja kepala sekolah SMA kabupaten kota di Jawa Tengah. Titik koordinat sekolah dihitung dari titik pintu gerbang atau gapura utama sekolah. Titik koordinat calon peserta didik berdasarkan alamat domisili kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling sedikit 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi pendidikan kependudukan, ya, yang diselenggarakan oleh Dinas Data Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khususnya paling banyak 12% dari daya tampung. Calon peserta didik dan pondok pesantren zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan pondok pesantren sesuai data emis. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi inklusi dan kelas khusus olahraga. Oke. PPDB SMA jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim, dan atau piatu. Calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, anak panti, dan anak tidak sekolah. Ketentuan tersebut dapat tidak terpenuhi apabila jumlah CPD yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% dari daya tampung. Jadi minimal 20% ya dari daya tampung. Unsurnya adalah keluarga tidak mampu, ini dibuktikan atau terdapat di DTKS dari Dinas Sosial. Kemudian yatim piatu, ya, ortu meninggal karena COVID. Ini data DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Anak panti, data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Anak tidak sekolah, ini prioritas SIKS DJ DTKS. Dibuktikan dengan keterangan lurah atau kades disahkan oleh camat, dilampiri ijazah jenjang SMP sederajat dengan tahun kelulusan
sebelum tahun 2022-2023. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi. Oke, kita lanjutkan untuk jalur afirmasi yatim dan atau piatu karena orang tua meninggal karena COVID-19. Apabila jumlah CPD yatim dan atau piatu, yaitu CPD yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu CPD yang bersangkutan meninggal dunia akibat COVID-19 melebihi 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, maka ditentukan urutan sebagai berikut. Yang pertama, jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasarkan pada Dapodik. Dan yang kedua, usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. PPDB SMA jalur afirmasi untuk anak panti. Apabila jumlah CPD anak panti melebihi 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama adalah jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat tempat kedudukan panti CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik. Dan yang kedua adalah usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Oke. Kita lanjutkan PPDB SMA jalur afirmasi untuk anak tidak sekolah. Apabila jumlah CPD anak tidak sekolah meliputi 3% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas. 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik. Yang kedua, usia CPD yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Dan yang ketiga adalah lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022-2023. Oke, para orang tua siswa, calon peserta didik yang berbahagia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika total afirmasi kurang dari 20%? Dalam hal jumlah CPD pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Jadi nanti jalur zonasi kalau ini terjadi maka akan lebih dari 55%. Oke. Kita ikuti PPDB SMA untuk jalur perpindahan orang tua, yakni jalur yang disediakan bagi CPD yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua wali. Perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten kota. Jadi kalau satu kabupaten ini tidak berlaku. Kuota afirmasi ini adalah maksimal 5%. Kuota jalur perpindahan orang tua dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan
tempat orang tua wali bekerja sebagai guru dan anak guru sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima. CPD yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua atau wali merupakan peserta didik dengan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten atau di luar wilayah zonasi. Yang ketiga adalah dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan orang tua tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempuh kantor penugasan orang tua calon peserta didik ke sekolah pilihan. Dalam hal jumlah CPD pada jalur perpindahan orang tua wali tidak mencapai 5%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Oke. Orang tua siswa, wali murid yang berbahagia dan calon peserta didik yang berbahagia, kita ikuti PPDB SMA untuk jalur prestasi. Adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi CPD, di mana CPD yang masuk jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Kuota jalur prestasi ini maksimal 20% dari daya tampung. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 SMP atau yang sederajat pada mapel pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Inilah mapel-mapel yang diperhitungkan dalam penilaian. Ada catatan di sini, nilai raport dikalikan dengan konversi nilai akreditasi sekolah. Jadi nanti tentunya dari rata-rata mapel-mapel ini akan dikalikan dengan kondisi akreditasi sekolah. Oke, peserta didik yang berbahagia, ya, kita ikuti ya. Inilah form nilai raport SMP sederajat yang diajukan untuk jalur prestasi ya. Ini perlu kami sampaikan untuk semester 5 ini hanya ada nilai pengetahuan ya. Tidak ada nilai sikapnya. Sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022. Oke, kita lanjutkan, perhatikan video ini ya. PPDB SMA melalui jalur prestasi. CPD dengan prestasi juara 1, 2, dan 3 internasional dan juara 1 nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang sebagaimana yang telah ditetapkan, diberikan prioritas langsung diterima. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lambat 6 bulan dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat. Bukti prestasi harus didukung dengan surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi calon peserta didik yang bersangkutan
contoh form surat keterangan terlampir. Bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari satuan pendidikan SMP atau yang sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh satuan pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya. Apabila CPD pada jalur prestasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Oke. Ya, kita akan ikuti jenis-jenis kejuaraan ya. Tingkat nasional ini ada 16 ya, dimulai dari Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SM, ya, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N, Gelar Siswa Nasional GSN, Olimpiade Literasi Siswa Nasional OLSN, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI, kemudian Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Nasional, Lomba Tingkat Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda Berprestasi, MTQ Pelajar, Pekan Paralimpik Olahraga Pelajar Nasional, Pekan Paralimpik Olahraga Nasional, Rizky Hajar, Lomba Keterampilan Siswa Nasional, kemudian Lomba Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami atau MAPSI. Kemudian yang tingkat internasional ini ada 11, International Mathematics and Science Olympic, ya, kemudian internasional Teenagers Mathematics Olympic, International Physics Olympic, International Chemistry Olympiade, International Biology Olympiade, International Geographic Olympiade, International on Astronomy and Astrophysics, International Olympic in Informatics, the Asia Pacific Informatics Olympiad, ASEAN School Games, MTQ Internasional. Demikian kejuaraan-kejuaraan berjenjang yang merupakan bukti prestasi calon peserta didik. Ya, kita akan lihat bagaimana bobot masing-masing kejuaraan. Untuk penunjang tingkat nasional baik juara 1, 2, dan 3 ini langsung diterima. Kemudian tingkat nasional ini sebagai juara 1 langsung diterima, juara 2 mempunyai bobot 5, dan juara 3 bobotnya 4. Kemudian tingkat provinsi juara 1 bobot 3, juara 2 bobot 2,75, dan juara 3 2,50. Tingkat kabupaten juara 1 2,25, juara 2 2,00, dan juara 3 1,75. Kemudian kejuaraan yang tidak berjenjang tingkat atau event tingkat internasional, juara 1 3,00, juara 2 2,75, juara 3 2,50. Tingkat nasional juara 1 2,25, juara 2 2,00, juara 3 1,75. Tingkat provinsi juara 1 1,50, juara 2 1,25, dan juara 3 1,00. Tingkat kabupaten kota juara 1 0,75, juara 2 0,50, juara 3 0,25. Oke, kita ikuti video berikutnya tentang perubahan pilihan. Selama masa
pendaftaran CPD SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri dan CPD SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pindah pilihan bagi CPD dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan atau sebaliknya. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat keterangan sehat sesuai yang dipersyaratkan. Contoh, form disediakan. Oke. Ya, kita lanjutkan mengenai daya tampung. Daya tampung SMA atau SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas. Siswa kelas khusus, olahraga, dan inklusi yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB reguler dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk kelas virtual maupun kelas jauh. Oke. Kita ikuti tentang daya tampung. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut. SMA paling sedikit 3 rombongan belajar dan paling banyak 36 rombongan belajar. Masing-masing tingkat paling banyak 12 rombongan belajar. SMK paling sedikit 3 rombongan belajar dan paling banyak 72 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 rombongan belajar. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut. SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. SMA dalam satu rombongan belajar paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Oke. Kita ikuti penetapan zonasi. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri dengan dikoordinir oleh MKKS SMA Kabupaten melakukan pemetaan wilayah zonasi dalam wilayah kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Kemudian hasil pemetaan wilayah zonasi yang telah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat. Hasil pemetaan wilayah zonasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri yang bersangkutan bersama camat dalam wilayah zonasi. Berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan
SMA Negeri Cabang Dinas Pendidikan Wilayah melakukan kajian dan selanjutnya pengusulan penetapan wilayah zonasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut dan menetapkan wilayah zonasi pada masing-masing satuan pendidikan SMA negeri. Selanjutnya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah mengusulkan wilayah zonasi khusus, yaitu wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri dan atau SMK negeri, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian lebih lanjut dan menetapkan wilayah zonasi khusus pada masing-masing satuan pendidikan SMA negeri. Oke. Sekarang prosedur pengumuman. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs resmi PPDB tahun ajaran 2023-2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat https://ppdb.jateng.prof.go.id atau media sosial serta situs resmi satuan pendidikan masing-masing. Oke, orang tua siswa dan calon peserta didik yang berbahagia, kita ikuti jadwal PPDB tahun 2023. 15 Mei 2023 ini ditetapkannya zonasi ya di satuan pendidikan ya. Kemudian 12 Juli 2023 ini pengumuman PPDB ya. Kemudian 15 sampai dengan 23 Juni 2023 ini pengajuan akun CPD baru dan verifikasi berkas. Ingat, ini ya masa penting ya. 15 sampai dengan 23 Juni 2023 inilah pengajuan akun calon peserta didik baru dan verifikasi berkas. Kemudian 23 ya. Kemudian tanggal 23 sampai 27 Juni inilah pendaftaran dan perubahan sekolah pilihan. 29 Juni 2023 masa tenang. Kemudian tanggal 30 Juni 2023 inilah pengumuman hasil PPDB ya. Kemudian tanggal 3 sampai 6 Juli 2023 ini daftar ulang, dan 17 Juli 2023 inilah awal tahun ajaran baru 2023-2024 ya. Ini kepada orang tua dan calon peserta didik baru, silakan untuk ikuti dan cermati jadwal-jadwal ini, jangan sampai terlewatkan masa-masa yang sudah tercantum dalam alur jadwal PPDB tahun 2023. Oke.
Kita lanjutkan verifikasi berkas. Pada tahapan ini yang akan diverifikasi adalah buku rapot SMP atau sederajat ya. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 SMP atau sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah ijazah SMP sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B, ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama atau setingkat dengan SMP. Yang keempat adalah akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun ajaran 2023-2024 dan belum menikah. Yang kelima, ini kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren atau terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) ya, yang dikelola oleh Kementerian Agama. Inilah berkas-berkas yang akan diverifikasi. Oleh karena itu kepada orang tua khususnya calon peserta didik baru untuk menyiapkan semua berkas ini yang nanti akan diverifikasi oleh petugas pada satuan pendidikan yang dituju. Oke, kita lanjutkan. Verifikasi berkas berikutnya adalah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola atau ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kemudian berikutnya adalah calon peserta didik yatim dan atau piatu, yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Bagi calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan atau dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan bagi calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan. Oke. Masih diverifikasi berkas ya. Surat pernyataan sehat bagi calon peserta didik yang akan mendaftar di SMK negeri sebagai berikut. Program keahlian 1. Teknologi dan rekayasa, 2. Teknik informatika dan komunikasi, 3. Agrobisnis dan agroteknologi, 4. Kemaritiman, 5. Pariwisata, 6. Energi dan pertambangan, 7. Seni dan industri kreatif, 8. Bisnis dan manajemen, 9. Kesehatan dan pekerjaan sosial. Kemudian objek kesehatan untuk 1 sampai dengan 7 ini sehat pendengaran dan tidak buta warna. Khusus ke-8 bisnis dan manajemen sehat pandangan. Sehat pendengaran ya. Ini. Kemudian yang ke-9 kesehatan dan pekerjaan sosial ini tidak buta warna, sehat pendengaran serta sehat
mulut dan gigi ya. Oke ya, ini dokumen yang perlu disiapkan ya. Oke, untuk jalur zonasi ini kita ikuti ya. Siapkan buku rapot SMP sederajat, 2 surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Ya, kemudian 3 ijazah SMP atau yang sederajat ya. Kemudian 4 akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun ajaran 2023-2024. Kemudian yang kelima, kartu keluarga ya. Yang ketujuh, bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System atau EMIS yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian terakhir, piagam prestasi penghargaan pada jenis atau kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang khusus bagi yang memiliki. Oke. Untuk persyaratan PPDB SMA, ini kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh satuan pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring adalah sebagai berikut. Untuk jalur afirmasi, buku rapot SMP atau sangat derajat, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 ya. Kemudian yang ketiga, ijazah SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama sederajat. 4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun awal ajaran baru 2023-2024 dan belum menikah. Kemudian yang kelima adalah kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS. Oke. Untuk jalur afirmasi, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 tahun dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran. PPDB khusus bagi yang memiliki. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP atau yang sederajat. Berikutnya adalah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola atau ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya adalah calon peserta didik yatim dan atau piatu, yaitu calon pendidik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu akibat meninggal terpapar COVID-19. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya adalah calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan atau dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Calon peserta didik anak tidak sekolah yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah atau SIKSDJ dan ATS selain yang terdapat dalam SIKSDJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa dan diketahui disahkan oleh camat di wilayah ATS. Oke, orang tua siswa ya dan calon peserta didik, untuk dokumen yang harus disiapkan untuk jalur perpindahan orang tua adalah buku rapot SMP, kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, yang C ijazah SMP atau yang sederajat, D akta kelahiran dengan batas usia tertinggi 12 tahun di awal tahun ajaran 2023-2024. E calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian F surat penugasan dan instansi lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten kota. G kartu keluarga di luar wilayah kabupaten kota tempat satuan pendidikan yang dipilih. H surat keterangan alamat kantor tempat penugasan. Kemudian I piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun, yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran. Mohon ini disiapkan baik-baik untuk dokumen perpindahan orang tua. Oke, kita ikuti untuk jalur prestasi dokumen yang disiapkan. A buku raport SMP yang sederajat ya. Kemudian B ini surat keterangan nilai raport semester 1 sampai dengan 5. Kemudian C ijazah SMP atau yang sederajat ya. Kemudian D piagam prestasi tertinggi yang dimiliki. Kemudian yang E akta kelahiran dengan batas usia maksimal 21 tahun sampai dengan dimulainya tahun ajaran 2023-2024. F kartu keluarga yang masih berlaku. G bagi calon peserta didik yang dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System atau EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama ya. Masih di alur pendaftaran, selanjutnya calon peserta didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung atau luring pada satuan pendidikan SMA negeri atau SMK negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh satuan pendidikan SMA negeri atau SMK negeri terdekat, dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon peserta didik akan memperoleh token untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki atau memenuhi persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya peserta didik yang telah melakukan pendaftaran
secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB. Oke. Sekarang kita ikuti pilihan pendaftaran SMA negeri. CPD memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan sebagai berikut. CPD SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan 1 satuan pendidikan di luar zonasi dengan jalur prestasi atau afirmasi. 2. CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran kecuali jalur perpindahan orang tua. Nah, ini mohon untuk pilihan pendaftaran untuk dicermati. Oke. Seleksi nilai akhir dan daftar ulang seleksi PPDB SMA jalur zonasi. Seleksi jalur zonasi khusus diikuti oleh calon peserta didik dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua calon peserta didik. Seleksi dilakukan dengan urutan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Yang kedua adalah usia yang paling tinggi calon peserta didik. Calon peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona, dan prestasi dan dinyatakan diterima maka lebih dari 1 jalur, maka prioritas diterimanya adalah jalur zonasi dengan pertama jalur afirmasi dan yang kedua jalur prestasi. Oke. Sekarang kita ikuti pilihan pendaftaran SMA negeri. CPD memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya dengan ketentuan sebagai berikut. CPD SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan 1 satuan pendidikan di luar zonasi dengan jalur prestasi atau afirmasi. 2. CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran kecuali jalur perpindahan orang tua. Nah, ini mohon untuk pilihan pendaftaran untuk dicermati. Oke, kita lanjutkan tentang PPDB 2023 ya. Untuk seleksi PPDB SMA ya.
jalur afirmasi akan diprioritaskan: 1. Jarak tempat tinggal atau domisili terdekat ya ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah usia yang paling tinggi calon peserta didik. Kita cermati untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diprioritaskan: 1. Anak guru sesuai ketentuan. 2. Jarak tempat tugas kantor orang tua terdekat ke sekolah pilihan. Dan yang ketiga, usia yang paling tinggi calon peserta didik. Kemudian berikutnya adalah jalur prestasi. Diprioritaskan: 1. Hasil penjumlahan nilai prestasi yang terdiri dari nilai rapor plus bobot nilai prestasi kejuaraan. Dan yang kedua adalah usia yang paling tinggi dari calon peserta didik ya. Demikian ya, orang tua siswa dan calon peserta didik ya. Oke, kita ikuti ya seleksi nilai akhir dan daftar ulang. Ini menyangkut konversi akreditasi dari satuan pendidikan asal calon peserta didik. Penghitungan nilai rapot pada jalur prestasi SMA negeri dan seleksi SMK negeri mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut. Sekolah dengan akreditasi A diberi bobot 1,0. Sekolah dengan akreditasi B diberi bobot 0,9. Sekolah dengan akreditasi C diberi bobot 0,8. Dan sekolah tidak terakreditasi diberi bobot 0,7. Oke. Penutupan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses penilaian dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian. Nilai akhir SMA negeri: 1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA negeri jalur prestasi meliputi: A. Jumlah rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 SMP atau MTS atau yang sederajat. B. Akreditasi satuan pendidikan SMP atau sederajat. C. Bobot nilai kejuaraan. Nah, berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus. Nilai akhir sama dengan nilai rapot kali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan. Itulah proses perhitungan nilai akhir calon peserta didik. Oke. Sekarang penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Penetapan hasil seleksi. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan. Dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung,
maka disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya. Oke. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan jalur seleksi, nilai akhir, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan. Oke. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Pengecualian. Mempertimbangkan kondisi wilayah letak geografis, PPDB pada SMA Negeri Kampung Laut dan SMK Negeri Karimun Jawa tidak diberitahukan PPDB daring, dan satuan pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan PPDB secara luring atau offline dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB. Penyelenggaraan PPDB dimaksud angka 1 dikoordinasikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat dengan membentuk kepanitiaan yang melibatkan unsur pemangku kewilayahan terkait. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan kelas jauh dan kelas virtual diatur dengan ketentuan tersendiri. Daftar ulang. Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Oke. Sekarang ketentuan khusus. Panitia PPDB pada semua lingkungan wajib menandatangani fakta integritas. 2. Calon peserta didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses PPDB kepada pihak lain, misalnya email, password, token, dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggung jawab calon peserta didik yang bersangkutan. Oke. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Ini menyangkut sanksi. Bagi peserta didik yang diterima, apabila peserta didik memberikan data palsu atau tidak benar
maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan cabang dinas pendidikan di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi penyelenggara PPDB, apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Oke. Pengendalian, pengaduan, dan informasi. Pengendalian yang pertama adalah masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat. Oke. Pengendalian, pengaduan, dan informasi. Pengaduan. 1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. 2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat UPM dan disosialisasikan ke satuan pendidikan. 3. Sekretariat UPM sebagaimana tersebut pada angka 2 berada di satuan pendidikan, kantor cabang dinas pendidikan, dan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan PPDB. Disampaikan secara berjenjang, mulai dari satuan pendidikan melalui antara lain telepon atau SMS atau WhatsApp atau email atau fax mail. 5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya. 6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan atau nomor telepon berikut. Untuk email ppdb@gmail.com.id, telepon 024 8604 1265, WhatsApp 0823 2961 5325. Oke, kita lihat catatan khusus. 1. Tidak diperlukan legalisir piagam penghargaan
tapi kewajiban menyerahkan surat keterangan prestasi berjenjang atau tidak berjenjang. 2. Tidak ada surat keterangan domisili. 3. Tidak ada surat keterangan ponpes karena memakai data EMIS. 4. Verifikator wajib validasi data ordinat zonasi. 5. Tidak memberlakukan PIP atau KIP. Oke. Demikian informasi tentang PPDB SMA dan SMK Negeri tahun 2023. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pemahaman dan kelancaran orang tua dan calon peserta didik untuk mendaftar di SMA negeri dan SMK negeri. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk tidak lupa subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar orang tua dan calon peserta didik bisa menerima video-video kami selanjutnya. Oke, semoga sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.